Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan mendengarkan kajian online di pada malam hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi untuk berkegiatan bareng lagi di kegiatan Sahabat Akhirat yang insyaallah malam ini kita akan ada sharing session, kita akan ada kajian, ada transferan ilmu terbaik dari pemateri yang Masya Allah luar biasa. Dan beliau juga sahabat-sahabat kita juga. Dan temanya juga malam ini insya Allah akan membuat kita menjadi lebih semangat untuk berkontribusi dalam membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Nah, nama pemateri pada malam ini adalah Kang Wildan. Masya Allah beliau sungguh luar biasa. Mari kita undang terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu Kang Wildannya hadir nih, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ya. Gimana kabarnya teman-teman setelah beberapa hari menjelang Lebaran? Apakah semakin semangat atau malah semakin menurun nih ibadahnya nih? Boleh dijawab di komen nih teman-teman. Sambil menunggu pemateri kita hadir. Alhamdulillah, makin semangat nih, ada yang makin semangat nih. Insya Allah semoga terus dijaga semangatnya, semoga semakin istiqomah dalam terus beramal soleh. Amin. Teman-teman yang lain bagaimana? Alhamdulillah, Mang Suhendi. Masya Allah, semoga terus diberikan semangat ya Mang dalam beribadah, dalam terus beramal soleh dan semoga makin istiqomah. Amin, amin. Sebentar, ini kita masih menunggu pemateri kita hadir. Sebentar. Sepertinya masih belum masuk ini.
Mohon ditunggu ya teman-teman, masih berusaha untuk invite ke materi kita ini. Sebentar, kita masih berusaha. Bismillah. Oh iya teman-teman, nanti di akhir kajian sebelum ditutup akan ada sedikit informasi mengenai donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi setelah kajian dimohon untuk tetap di IG ya, jangan meninggalkan live dulu. Masya Allah. Assalamualaikum Kang Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat Kang Rifki. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Nah, malam ini insya Allah Kang kita akan ada sharing session ya Kang untuk menggugah semangat teman-teman kita nih Kang agar mau terus berkontribusi dan membantu teman-teman saudara-saudara kita di Palestina Kang. Kang Wildan udah siap Kang untuk mengisi Siap. untuk malam Insya ini? Allah siap. Siap, insya Allah. Nah, karena mungkin teman-teman sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan transferan ilmu terbaiknya dan saya sendiri pun juga sudah tidak sabar. Tafadhol Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, kawan-kawan semua di sahabat akhirat dan teman-teman semua ya. Kali ini insyaallah malam ini kita akan mengisi malam kita ya dengan sebuah kajian barangkali atau kita sharing di sini ya, berjudul tentang Give the Best for Palestine ya. Sebagaimana yang kita ketahui memang konflik antara Palestina dan Israel ya sudah ada sejak zaman dahulu ya. Kalau kita perhatikan kembali, baca kembali Al-Qur'an ya, Palestina disebutkan ya beberapa kali ya dalam Al-Qur'an, baik secara langsung maupun tidak langsung ya, baik secara tersirat maupun tersurat gitu ya. Kalau kita perhatikan memang sebagaimana yang tadi kita baca ya di surat Al-Isra ayat pertama, mengapa Palestina ini menjadi satu negeri, satu daerah yang diperebutkan gitu ya, yang diperebutkan oleh bangsa Israel ya, atau bangsa Yahudi. Karena ternyata Al-Quran juga sudah menjelaskan di dalamnya terdapat barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Di dalamnya terdapat keberkahan ya di negeri Palestina itu. Kalau kita bisa baca lagi literatur tentang Palestina ya, maka kita akan temukan ya betapa banyak fakta-fakta sejarah ya yang terjadi di Palestina. Palestina juga disebut dengan negeri Anbiya ya, negeri para nabi ya. Hampir mayoritas para nabi itu ya pernah singgah di Palestina atau pernah hidup di Palestina. Sehingga keberkahan Palestina itu ya, karena tadi kita bayangin ya teman-teman, ada satu daerah, di daerah tersebut ada orang salih gitu ya. Orang ini salih, taat beragama ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya negeri itu, daerah itu menjadi daerah yang ya, terberkahi gitu ya dengan adanya orang salih tersebut. Misalkan teman-teman, ini sedikit prolog dulu ya gitu ya Kang ya, sebelum kita ngebahas Ya, gimana caranya supaya kita memberikan yang terbaik gitu ya untuk Palestina. Karena ini ada yang unik gitu ya di Indonesia sendiri, itu seringkali kita masih masih bagi sebagian orang mungkin ya di luar sana masih berdebat tentang kenapa sih kita harus membela Palestina gitu ya, kenapa kita harus memperjuangkan Palestina sedangkan negeri sendiri aja masih carut marut gitu ya, banyak urusan gitu ya, banyak terjadi masalah gitu ya di negeri sendiri, ngapain sih kita ngurusin saudara kita yang jauh gitu. Ya, sedikit prolog dulu sebelum sampai ke tadi ya, bagaimana kita akhirnya mempersembahkan yang terbaik untuk Palestina tadi ya. Kita harus sama-sama dulu menyadari bahwa ya Palestina ini adalah salah satu di antara kota yang suci ya yang dimiliki oleh umat Islam ya, sebagaimana kita hari ini memiliki Makkah dan Madinah gitu ya. Ada Makkah dan Madinah, dua kota suci yang hari ini ada di genggaman kaum muslimin ya. Tapi yang sering kita lupakan gitu bahwa kita memiliki satu kota suci yang lain ya. Satu tempat yang suci yang lain yaitu Masjidil Aqsa atau Palestina itu sendiri. Nah, jangan sampai tadi ya karena kita termakan gozul fikr gitu ya, perang pemikiran hari ini, sehingga kita tidak aware ya bahwa kita juga punya satu kota suci lagi ya, yang diberikan Allah untuk kita. Nah, terkait dengan Palestina sendiri, tadi negeri para nabi ya, kalau kita perhatikan di kisah Nabi Musa di awal-awal surat Al-Baqarah ya, bahkan ya, halaman-halaman awal surat Al-Baqarah itu udah langsung mention tentang Palestina ya. Ada satu fragmen, ada satu kisah ketika Bani Israel ya, pada saat itu umatnya Nabi Musa disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk memasuki Baitul Maqdis ya, Palestina tadi. Wa idh qulna dukhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Nah, diperintahkan kepada Bani Israel untuk masuk ke dalam negeri itu gitu ya. Yakni Baitul Maqdis atau Palestina. Fakulu minha, maka makanlah ya, dan minumlah kalian ya, di negeri itu ya. Haitsu syi'tum ragadan ya.
bebas ya, makannya mau apapun itu gitu ya. Makanan-makanan yang enak ya, kalau kalau kita bahasakan tuh kalian mau wisata kuliner itu bebas gitu ya. Makanan-makanan di Palestina tuh enak-enak gitu ya. Wadukhulul baba sujada, dan ketika kalian memasuki negeri itu, negeri Palestina itu, wadukhulul baba sujada. Waqulu hittatun nagfir lakum khotoya. Ini luar biasanya, masuk ke satu negeri ya, Allah bisa ampuni orang-orang tersebut. Allah ampuni orang yang masuk ke negeri itu. Wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun nagfir lakum khotoyakum. Katakanlah hittatun nagfir lakum khotoyakum. Ya, kami meminta ampun kepada Allah ya. Ya, nagfir lakum, maka Allah akan ampuni. Ini luar biasa ya, satu negeri yang baru masuk ke negerinya aja udah Allah ampuni dosa-dosanya ya. Ya, tapi orang-orang Yahudi itu ya, orang-orang Israel itu, Bani Israel itu, mereka fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Tabiat mereka emang dari dulu pembangkang gitu ya. Disuruh ngucapin kalimat yang positif, kalimat doa nggak mau ya. Malah ucapan-ucapan doa itu ya diganti oleh mereka. Ini salah satu contoh di surat Al-Baqarah, masih hangat gitu ya. Di juz-juz awal kita bisa menyaksikan tentang kisah ya Bani Israel yang diperintahkan masuk ke negeri yang sangat diberkahi ya. Kemudian diampuni dosa-dosanya, ya, ditutup segala kesalahannya, tapi Bani Israel itu malah menentang gitu ya. Kemudian juga ada nanti kalau kita perhatikan lagi ya di dalam surat Al-Maidah ya. Contohnya di dalam surat Al-Maidah nanti juga disebutin di situ tentang Bani Israel. Ada kisah ketika Nabi Musa ya memerintahkan Bani Israel itu untuk masuk ke dalam satu negeri ya, yakni Palestina ya. Nah, nanti juga di situ dijelasin ya, ada kisah tentang kaum Jabbarin. Jabbarin, kaum yang kuat ya, kaum yang badannya keker gitu ya, yang menjaga Palestina. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu ya, kepoin tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Palestina itu sendiri. Ya. Tadi kenapa negerinya jadi berkah ya, karena tadi tanahnya itu diinjak oleh para nabi. Ya, kebayangkan satu negeri tadi ada satu orang yang saleh, itu luar biasa banget. Kita apalagi ini para nabi ya. Para nabi tinggal di daerah itu, ya otomatis negeri itu menjadi negeri yang berkah. Ya, sebagaimana Mekah yang kita hari ini saksikan menjadi negeri yang sangat berkah, ya. Negeri yang penuh dengan keberkahan akibat doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana ya, waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka, dan seterusnya di akhir Al-Baqarah juz 1 ya. Di situ Nabi Ibrahim berdoa ya. Ya, bagaimana kita ketahui akhirnya ya, doa dari satu nabi ya, Nabi Ibrahim saja bisa membuat satu negeri ya yang tadinya tandus ya, yang tadinya nggak ada kehidupan di sana menjadi negeri yang berkah. Apalagi ini tempat tinggalnya para anbiya, tempat tinggalnya para nabi. Ya, tentunya terberkahi lagi, ditambah lagi juga ya banyak sekali ya, berbeda dengan Palestina itu berbeda dengan Mekah dan Madinah, kondisi geografisnya juga gitu ya. Di sana juga ada minyak zaitun gitu ya, ada tanaman zaitun ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat At-Tin ya, wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya, di dalam negeri Palestina itu terdapat ya tanaman-tanaman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi geografis yang diberkahi oleh Allah ya, sehingga disebutkan barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, kalau kita pertanyakan lagi gitu ya, masih banyak lah ya sederet fakta tentang kenapa akhirnya kita harus membela Palestina ya. Kalau kita masih belum ada kecintaan kepada Palestina ya, itu harus dibangun lagi, harus ditumbuhkan lagi ya. Dimasuk ke juz 2 sekarang, misalkannya kita tilawah nih juz 2 di surat Al-Baqarah ya, di situ juga masih dibahas tentang Palestina ya, tentang Masjidil Aqsa ya. Ya, di halaman pertama juz 2 ada kisah tentang pemindahan kiblat ya. Awalnya kaum muslimin itu ya saking cintanya sama Masjidil Aqsa ya,
kita tuh sholat menghadap bukan ke Masjidil Haram ya, tapi awal kita sholat itu ke Masjidil Aqsa ya. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma walla an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Awalnya menghadap ke Baitul Maqdis ya. Awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Itu saking mulianya ya kedudukan dari Masjidil Aqsa itu sendiri. Ya, nanti juga ada ya di juz 17 juga salah satunya ya di surat Al-Anbiya ya. Bagaimana akhirnya ketika Nabi Lut alaihissalam itu hijrah ya, itu hijrahnya ke Palestina ya. Barokna haulahu ya, disebut lagi kalimat Palestina itu dengan kalimat barokna ya, negeri yang sangat diberkahi ya. Dan kalau kita perhatikan teman-teman semua ya, setelah kita akhirnya menyadari mengapa negeri ini harus kita cintai ya, sebagaimana kita cinta sama Mekah dan Madinah, dan kita mengidam-idamkannya supaya kelak suatu hari kita bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa ya. Ya, kita juga harus ya berdoa kepada Allah, minta agar dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma rzuqna sholatan fiha qoblal mamat ya. Banyakin doa, ya Allah berikanlah aku rezeki ya, agar bisa melakukan sholat di Masjidil Aqsa qoblal mamat ya, sebelum kita meninggal. Minimal kita berdoa, punya cita-cita, punya impian supaya kita bisa menginjakan kaki kita di negeri para anbiya. Ya, di tanah-tanah yang ya, Masya Allah ya, tanah-tanahnya terinjak oleh para nabi dan sebagainya, kita sujud di tempat para nabi. Selain itu juga ya, kita kalau dulu SD ya sering diceritain ada kisah Isra Mi'raj ya, Kang. Dulu kan kalau kita SD ada peringatan Isra Mi'raj ya. Itu Nabi, bagaimana Nabi akhirnya sholat dulu di Masjidil Aqsa mengimami seluruh para anbiya ya. Mengimami para nabi, kemudian akhirnya Nabi ya, naik ke Mi'raj ya, Mi'raj menuju Sidratul Muntaha dan sebagainya. Nah, tentunya ini sebagian konsen bagi kita semua agar memang akhirnya kenapa dihadirkan kembali peristiwa Palestina ini gitu ya, konflik di Palestina ini di hari-hari ini gitu ya. Allah ingin membuktikan kepada kita semua gitu ya, bahwa memang membuka kembali mata kita agar kita lebih aware lagi, lebih cinta lagi sama negeri Palestina. Baik. Terus gimana sih gitu ya pertanyaannya, agar kita bisa memberi yang terbaik untuk Palestina gitu ya. Gimana sih kita tuh agar bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Palestina ya. Tentunya banyak caranya gitu ya. Banyak caranya untuk kita memberikan yang terbaik untuk Palestina, apakah itu dengan sedekah dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari isyarat dari Al-Qur'an itu sendiri ya, di surat Al-Isra ya, yang membicarakan tentang Palestina ya, nomor pertama ya, ayat pertama itu langsung ngebahas tentang Masjidil Aqsa ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Langsung disebut kata Masjidil Aqsa ya. Sekaligus Allah juga memberikan kepada kita semua ya panduan-panduan dan isyarat-isyaratnya. Kalau kita perhatikan di surat Al-Isra ya, ketika Allah membicarakan ya Masjidil Aqsa ini, ada seorang ulama yang menafsirkan gitu ya, kita ini nggak akan bisa membebaskan Masjidil Aqsa sampai terwujudnya satu hal, kata beliau. Kita ini nggak bisa ya, pembebasan Baitul Maqdis itu nggak akan bisa dilakukan kecuali oleh apa? Oleh kaum yang cinta terhadap Al-Quran. Generasi yang cinta Al-Quran. Kenapa? Karena ada sekitar 9 atau 10 ayat yang menyebutkan kata Al-Quran di surat Al-Isra. Ya, ada sekitar 9 ayat ya, membahas tentang Quran ya, di surat Al-Isra. Ini isyarat dari Allah bahwa akhirnya Palestina itu nggak akan bisa bebas gitu ya. Kita bebaskan sebelum kita membentuk satu generasi yang generasi itu cinta Quran. Itu sampai kapanpun ya, abadan abidin gitu ya, sampai kapanpun kalau generasi kita masih belum cinta sama Quran ya, maka pembebasan Baitul Maqdis itu akan sulit dilakukan gitu ya. Karena mudah saja sebenarnya Kang ya bagi Allah itu ya untuk langsung memberikan pertolongan kepada
umat Islam di Palestina ya, mudah saja Allah langsung memerdekakan Palestina, membebaskan Palestina, atau mengazab Israel sekaligus, itu mudah banget gitu ya. Tapi Allah ingin ya melihat siapa yang bersungguh-sungguh ya, siapa yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, membuktikan dirinya ada di pihak yang mana. Ya, apakah di pihak Israel gitu ya, atau di pihak Palestina sendiri gitu ya, di pihak umat Islam itu sendiri gitu ya. Allah ingin memisahkan mana orang-orang yang alladzina jahadu fina, ya, mana orang-orang yang berusaha untuk berjihad di jalan Allah, mana orang-orang yang kadzibin, ya, mana orang-orang yang dusta. Ya. Jadi yang poin pertama itu yang paling harus kita sadari bahwa ya, sebelum melakukan apapun tahapannya adalah introspeksi kepada diri kita, sudah sejauh mana kita dengan Al-Qur'annya gitu ya. Kalau kita ingin tadi Palestina merdeka, ya berarti perbaiki diri kita lagi ya dengan Al-Qur'annya. Ya. Karena mustahil Palestina itu bisa dibebaskan ketika kita sendirinya itu, masing-masing individual dari kita itu masih jauh dari Quran gitu ya. Apalagi nih momen Ba'da Ramadan ini luar biasa juga ya godaannya. Masya Allah gitu ya. Sekarang ini udah pertengahan banget gitu ya. Masih tersisa nggak nih pada di Ramadannya kemarin gitu ya. Jangan sampai beres Ramadan ya kita nggak ngatamin Quran lagi gitu ya. Kita nggak buka Quran lagi. Kita jauh dari Quran lagi. Justru tadi ya kunci utama untuk membuat Palestina itu merdeka atau ingin mengembalikan kejayaan Islam itu tidak ada cara lain selain dari Al-Quran itu sendiri. Saya jadi ingat ucapan dari seorang ulama ya di detik-detik akhir keruntuhan Turki Utsmani ya, pada saat itu ya. Beliau itu berkhutbah di hadapan ulama yang lain di Masjid Umawi pada saat itu. Nama ulamanya adalah Badi'uz Zaman Said Nursi ya. Beliau tokoh Quran yang luar biasa cemerlang ya, cerdas banget ya, sehingga dinamakan Badi'uz Zaman ya, keajaiban zaman gitu ya, keajaiban zaman, keajaiban satu peradaban ya, saking cerdasnya luar biasanya beliau. Nah, Ustadz Said Badi'uz Zaman Said Nursi ini pernah akhirnya berkhutbah di Masjid Umawi itu. Beliau berkata gitu ya, bahwa sesungguhnya kata beliau umat Islam ini hari ini sedang sakit gitu ya. Dan tidak ada obat yang ampuh ya untuk menyembuhkan penyakit itu selain dari Al-Qur'an, ya, selain dari apotek Quran. Pada saat itu kebayang ya berapa ratus tahun yang lalu umat Islam udah dikatakan sakit gitu ya, apalagi sekarang. Nah, ini juga harus jadi motivasi buat kita kaum muda supaya mengembalikan lagi kejayaan Islam itu dengan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang Palestina, ya nomor pertama yang harus kita evaluasi bukan ke orang lain gitu ya. Kamu mau ngomongin why Palestina tapi Qurannya sendiri, nggak kayak gitu ya. Tapi untuk diri kita sendiri. Tidak ada kejayaan kemenangan di Palestina kecuali dengan hilabil Quran. Kalau kita perhatikan lagi teman-teman ya, sejarah awal ya perjuangan Palestina, bagaimana Hamas dibentuk gitu ya. Teman-teman bisa juga cari referensi-referensi yang lain ya. Tapi kalau kita perhatikan awal mula terbentuk perjuangan perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel itu kan diinisiasi oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Yasin ya. Ya, Syekh Ahmad Yasin pernah dengar ya? Mungkin teman-teman ya pernah dengar. Bagaimana Syekh Ahmad Yasin ini tokoh ulama yang maaf gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain karena Syekh Ahmad Yasin ini lumpuh ya. Lumpuh di kursi roda ya, itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak kayak kita, nggak bisa lari, nggak bisa jalan gitu ya, lumpuh, benar-benar lumpuh. Tapi karena ruhiyah yang tinggi yang dimiliki oleh Syekh Ahmad Yasin ya, dan keistiqomahan beliau bersama Al-Quran, akhirnya beliau lambat laun menyadarkan penduduk Gaza ya. Penduduk Gaza pada awalnya itu ya penduduk Palestina gitu ya, itu kayak kita ya, kayak di Indonesia ya, pemuda-pemudanya itu katanya sering nongkrong di bioskop gitu ya, sering nongkrong gitu ya, sering melakukan hal yang ya sia-sia gitu ya. Pada awalnya kayak gitu ya, sampai akhirnya Syekh Ahmad Yasin menyadarkan umat ya di Palestina pada saat itu dengan dakwah beliau ya. Akhirnya dikumpulin anak-anak kecil, anak-anak TK ya, kemudian diajari sama beliau ngaji Quran ya sedikit-sedikit ya. Beres ngaji langsung disuruh untuk intifadah ya.
untuk ngelempari tank baja ya, tank baja Israel itu dengan batu-batu kerikil. Itu anak kecil luar biasa ya. Luar biasa betapa luar biasanya ruhiyah yang dimiliki Syekh Ahmad Yasin sehingga bisa menggerakkan anak kecil untuk peduli kepada Islam. Ya, kalau kita ngajar di TK ya, ngomong apa mungkin gurunya nggak akan diwarok gitu ya. Anak kecil bayangin gitu ya. Tapi karena saking ruhiyahnya yang tinggi, akhirnya kemudian perlahan ya Syekh Ahmad Yasin menanamkan Al-Quran kepada hati umat Islam di sana ya. Lambat laun mulai sadar, banyaklah akhirnya para penghafal Quran di sana. Akhirnya untuk mewafatkan Syekh Ahmad Yasin ya, tokoh yang lumpuh luar biasa ini luar biasa ya. Beliau itu ketika tentara Israel itu ketemu dengan Syekh Ahmad Yasin ya, ini beliau nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, beliau di kursi roda, tapi dari jarak jauh ngelihat tentara Israel ngelihat Syekh Ahmad Yasin, mereka tentara Israel itu lari terbirit-birit ngelihat sosok yang lumpuh tadi. Terus saking mungkin badannya badannya nggak berdaya gitu, tapi saking ruhiyahnya keluar gitu ya, ada haibah di situ, ada apa namanya, kalau bisa dikatakan karisma ya yang keluar ya, sehingga musuh Islam itu gentar. Musuh Islam itu Yahudi itu pada takut lari melihat Syekh Ahmad Yasin. Nah, kita butuh kualitas pemuda-pemuda yang kayak beliau gitu ya. Ya kalau beliau aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, tapi bisa membuat lari tunggang langgang Yahudi, maka kita yang lebih punya fisik yang lebih sempurna gitu ya, harus lebih semangat lagi gitu ya. Dan kalau kita perhatikan ya, Syekh Ahmad Yasin itu kan dalam satu hari tilawahnya itu minimal beliau tilawah 3 juz. 3 juz Al-Quran ya. Dan itu dalam keadaan lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan untuk ya membuka lembaran demi lembaran mushafnya itu ya, itu menggunakan mulutnya sendiri. Jadi di depannya, kalau teman-teman tahu Ustaz Salim Abdillah ya, Ustaz Salim Abdillah pernah datang ke kediaman beliau gitu ya, ditunjukkan sama istrinya tempat ngajinya Syekh Ahmad Yasin ya. Jadi ada satu meja besar gitu ya, dihadapkan ke wajah beliau gitu ya, dan beliau membaca Al-Quran itu 3 juz sehari, ya, membuka lembaran dengan lembarannya itu menggunakan bibirnya. Jadi kayak gitu ya, setiap hari itu gitu. Itu luar biasa capeknya ya. Bayang kalau kita kan harus gampang banget ya ngebuka mushaf itu gitu, apalagi pakai HP di scroll gitu ya, tinggal nge-scroll dan sebagainya gitu ya. Nah ini juga jadi perhatian bagi kita ya, betapa cintanya Syekh Ahmad Yasin ini sama Al-Quran ya, sehingga akhirnya bisa melahirkan mujahid-mujahid yang tangguh. Kalau kita sekarang dengar Izzuddin Al-Qassam ya, Izzuddin Al-Qassam ya, pasukan yang sangat luar biasa, kemarin kita menang alhamdulillah gitu ya, biiznillah melawan Zionis Israel, itu bentukan dari Syekh Ahmad Yasin. Ya, yang sampai akhirnya betapa dibencinya oleh musuh Islam untuk melenyapkan Syekh Ahmad Yasin itu sampai dikirim rudal ya, dikirim rudal ya, dibom gitu ya ketika mau sholat subuh ya, mau sholat subuh berjamaah ya, dibom gitu ya sama roket ya, luar biasa gitu ya, padahal tadi ya, tokoh yang diam di kursi roda tapi begitu menggentarkan ya kaum Yahudi atau musuh-musuh Islam. Ya, itu bisa dihasilkan dari Al-Quran itu sendiri. Yang keduanya itu adalah ya, dengan berinfak. Ya, bagaimana caranya kita memberi yang terbaik untuk Palestina? Itu dengan cara berinfak ya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kenapa harus berinfak ya? Karena di dalam Quran itu sendiri juga dikabarkan ya, bahwa orang-orang kafir itu juga mereka menginfakkan harta mereka itu ya untuk membinasakan kaum muslim, untuk membuat kerusakan. Jadi kaum kafir juga mereka infak ya. Ya maka kita jangan kalah dengan orang-orang yang kafir ya. Tujuan infak mereka liyasuddu an sabilillah, ya, mencegah orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka kita yang memang memiliki tujuan untuk yang mulia ya, tujuan untuk mengokohkan Islam ya, ini harus lebih semangat lagi dari bab infaknya ya. Minimal ketika kita ada seruan tentang Palestina ini ya,
kita minimal pernah mencicipi ya infak membantu saudara-saudara kita dan mujahidin di Palestina. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah juga yang akan bertanya gitu ya, meminta pertanyaan, menanyakan kepada kita apa kontribusi kita terhadap Palestina, apa kontribusi kita terhadap Baitul Maqdis. Ya, ya di ayat-ayat yang lain juga Allah juga sebutkan ya bahwa berjihadlah dengan diri kamu sendiri ya, dengan harta kalian yang kalian miliki ya. Kalau kalian nggak bisa berjihad dengan ya harta ya, minimal ada perasaan sedih ketika nggak bisa berinfak ya untuk saudara-saudara kita. Ya, itu ada di Quran surat At-Taubah ya. Ya. Taro a'yunahum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ada satu momen ketika ada satu perang ya yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, yang pada saat itu ada sebagian golongan umat Islam ya, yang nggak punya harta ya, dia nggak punya uang ya, untuk infak ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk infak mendukung perjuangan ya kaum muslimin ya, sehingga akhirnya mereka datang ke Rasulullah ngadu ya Rasulullah, saya ini nggak punya uang ya, saya ini nggak bisa ngapa-ngapain ya, saya sedih ya, kaum muslimin butuh bantuan tapi saya nggak punya uang ya. Sehingga kata Rasulullah, ya udah nggak apa-apa gitu ya kalau kamu nggak punya uang. Tapi perasaan mereka sangat-sangat cinta gitu ya, sangat-sangat sedih ketika nggak bisa berinfak ya. Sehingga ketika balik dari Rasulullah, mereka itu Allah gambarkan ya bercucuran air mata. Mereka tuh sedih banget kenapa nggak bisa infak, nggak bisa sedekah ya. Minimal kalaupun nggak bisa infak, hati kita itu condong ya kepada saudara kita di Palestina. Ini jangan sampai ada Wah, sepertinya ada gangguan koneksi teman-teman. Bentar, kita undang kembali. Assalamualaikum, Kang. ya, salam putus ya tadi. Iya, koneksi mungkin, Kang. Siap, siap. Ya, jadi yang Mangga, Kang, pertama dilanjutkan. tadi ya dengan Quran itu sendiri, yang kedua dengan mal ya, dengan harta ya. Bagaimana kita berinfak dengan harta kita. Ya. Sehingga infak dengan harta juga ya infak yang afdal ya, karena harta itu juga akhirnya bisa digunakan. Ya minimal tadi sekecil apapun lah kita pernah merasakan infak ke Palestina ya. Ada seorang sahabiah pada saat itu ya, pernah dikisahkan ya, sahabiah ini akhirnya ada satu peperangan ya yang akan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat ya. Terus ada seorang sahabiah ya yang curhat ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini nggak punya apa-apa ya, saya ini nggak punya apa-apa untuk mendukung jihad engkau ya. Akhirnya wanita tersebut memberikan satu buah tali ya. Jadi talinya ada tambang lah, dikasih, nih saya ngasih tambang aja gitu ya, cuman punyanya tambang ini gitu ya. Tapi siapa sangka ternyata tambang itulah yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, sehingga ya tidaklah kaum muslimin pada saat itu menang kecuali gara-gara tambang itu. Kalau nggak ada tambang itu kaum muslimin kalah gitu ya, nggak bisa mendapatkan kemenangan. Itu luar biasa dari satu tambang doang gitu ya, satu tali aja. Jangan remehkan gitu ya, jangan pernah anggap recehan-recehan kita itu, ya, saya cuma bisanya 10.000 cuman gitu ya. 10.000 kalau dikumpulin itu bisa jadi bermiliar-miliaran ya, sebagaimana yang dilakukan
Ustaz Adi Hidayat kemarin 6 hari 30 miliar ya, Masya Allah, tabarakallah. Itu kekuatan dari berjamaah, ya, kekuatan di berjamaah. Yang ketiga, ya, setelah dengan Qur'annya kita perbaiki, yang keduanya dengan hartanya, yang ketiganya itu adalah dengan doa. Kita banyakin doa ya, bukan hanya ketika ada kejadian ini saja. Ya. Barangkali Allah Subhanahu Wa Taala yang menghadirkan peristiwa Palestina ini supaya jadi teguran untuk kita memperbanyak doa-doa kepada saudara-saudara kita di belahan Muslim yang lain. Ya. Kita juga jadi ingat dengan saudara kita di Rohingya, ya, di Uighur, gitu ya, di Afghanistan, ya, di India, ya, saudara-saudara kita yang terzolimi ya oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang kufar. Ya. Sehingga kita harus memperbanyak lagi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya, apakah dengan doa Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Jadi rentetan doa-doa kita ditambah lagi jadi doa-doa ya tentang perlindungan ya, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk saudara-saudara kita. Apakah tadi yang di Palestinanya ya, di Rohingya-nya, di Uighur. Jadi masuk doa list doa-doa harian kita. Ya. Jadi setiap hari ya, kita sempatkan, sisipkan waktu untuk mendoakan saudara kita. Kenapa harus mendoakan saudara kita? Ya, sebab kata Rasulullah, tidaklah dikatakan seorang muslim mereka yang tidak peduli dengan urusan sesama muslim. Jadi siapa yang tidak peduli urusan sesama muslim itu kata Rasulullah itu dia bukan muslim ya. Itu saking kerasnya Rasulullah SAW ya mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama kaum muslimin. Ya. Kemudian mendoakan tadi ya, mendoakan sahabat kita karena innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama muslim itu adalah bersaudara ya. Di hadis-hadis yang lain kita juga bisa temukan bahwa ya, muslim dengan yang satu dengan yang lain itu ibarat satu tubuh ya. Ketika satu sakit maka tubuh yang lain itu akan sakit ya. Maka bagian dari doa kita ya itu juga menunjukkan keseriusan kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita peduli, bahwa kita care ya dengan saudara-saudara kita yang terzolimi. Ya, selanjutnya yang keempat ya gimana caranya memberikan yang terbaik untuk Palestina? Ya, caranya adalah ya menjadi pemuda-pemudi ya kita harus produktif ya, miliki satu keahlian, miliki satu kemampuan ya. Ya, yang tujuan kemampuan dan keahlian itu skill kita itu akhirnya kita persembahkan untuk agama. Ya, yang punya keahlian untuk menulis ya silakan jadi penulis gitu ya, yang bisa menyuarakan kebenaran dengan karya-karyanya, yang bisa jadi YouTubers gitu ya, yang jadi konten kreatornya, yang jadi pengusahanya, yang jadi apalagi ya tunjukkan skill-skill terbaik gitu ya. Suatu sehingga ketika tadi ada seruan untuk membebaskan Palestina lagi kita udah punya keahlian masing-masing yang jadi dokternya ada, yang jadi ustadznya ada, yang jadi tenaga medisnya ada, yang jadi pengusaha ya infak ya ada seorang pengusaha yang ya, orang Bandung mah udah kenal insya Allah ya Masya Allah kemarin infaknya besar-besaran tuh di Ramadan ya berapa miliar gitu ya itu izah ya dari kaum muslimin ketika kita akhirnya punya keahlian. Ketika kita bukan menjadi generasi yang mager gitu ya, malas gerak dan sebagainya, manfaatkanlah nikmat kemerdekaan ini. Ya, sebelum nikmat kemerdekaan ini hilang atau tercabut ya. Alhamdulillah di negara kita masih mudah untuk melakukan sholat 5 waktu, masih mudah untuk melakukan dakwah, masih mudah untuk melakukan belajar gitu ya, upgrade skill ini manfaatkanlah nikmat itu karena suatu saat nikmat itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya sedikitnya mudah-mudahan 4 langkah tadi ya kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya masih banyak ya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan ya untuk Palestina ini. Tapi mudah-mudahan kalau kita tadi memulai sedikit-sedikit ya Qurannya kita perbaiki, infaknya juga kita perbaiki gitu ya. Kemudian kita tadi banyakin berdoa lagi. Yang keempat adalah punya skill yang bagus gitu ya.
Masih banyak ya, masih banyak yang bisa kita lakukan untuk Palestina ini, tetapi saya mencukupkan di 4 hal ini ya. Teman-teman nanti bisa list lagi apa nih yang bisa kontribusi yang saya bisa lakukan yang terbaik untuk Palestina. Gitu, wallahu alam bisawab. Gitu Kang Rifki, barangkali ada yang kita bisa diskusikan ya. Siap, Masya Allah Kang. Jasa kalau khair Kang atas ilmunya Kang, ini menjadi evaluasi juga untuk diri saya sendiri juga Kang. Bagaimana kedekatan saya dengan Al-Quran, terus apakah saya sudah juga memperbanyak doa untuk mereka, Masya Allah. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi pada malam hari ini? Ada yang ingin didiskusikan mungkin, atau mangga langsung chat di komen saja. Mumpung masih ada yang bisa langsung menjawab gitu. Mangga. Mungkin dari saya dulu aja deh Kang. Boleh Kang. Nah, bagaimana sih Kang caranya agar meningkatkan kepekaan kita terhadap mereka gitu Kang. Terkadang kan masih banyak orang-orang yang masih kurang peka nih Kang terhadap kondisi mereka gitu. Masih merasa bodoh amat gitu dengan mereka gitu kan. Kita tahu nih Kang dengan cara apa ya mereka gimana ya Kang ngomongnya ya gitulah Kang, meningkatkan kepekaan kita dengan keadaan-keadaan yang sedang mereka alami gitu. Itu sih Kang. Ya, ya memang akhirnya kepekaan kita terhadap sesama muslim itu bisa dihasilkan ketika iman kita bagus. Ketika kita memiliki keimanan yang bagus, ruhiyah yang kuat. Ya, kalau ada bab khusus yang namanya kuatur ruh ya, kekuatan ruhiyah. Ketika kekuatan ruhiyah itu sangat kuat ya, maka dia akan peka terhadap orang-orang yang lain ya. Peka terhadap orang-orang yang zolim ya. Jangankan orang yang dizolimi lah ya, Kang. Kalau kita perhatiin nih di surat Al-Ma'un yang sering kita baca, ada orang yang lapar doang lah ya. Jangan apa ya namanya, kita terlalu jauh lah misalkan ngebayangin di Gaza gitu, kondisi di Gaza ya, dibom diapain gitu ya, bayang betapa ngerinya lah ya gitu ya, kita malam-malam dihujani bom, keluar besoknya tetangga kita udah meninggal atau saudara kita meninggal, ibu kita meninggal gitu. Itu luar biasa banget ya. Tapi ini yang sederhana aja, ketika kalian melihat saudara kalian itu lapar ya, lapar, kata Rasulullah, kata ayat tadi, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nggak ngasih makan itu dilaknat sama Allah gitu ya. Dikatakan pendusta agama gitu ya, luar biasa ya. Pendusta agama ya, apalagi yang tadi gitu ya. Ini dibombardir ya, dibom, di blokade ya, nggak bisa ngapa-ngapain, ekonomi terbatas gitu ya, dijajah. Ya, itu zolim banget ketika kita nggak peduli. Sehingga tadi Rasulullah SAW sampai melaknat orang-orang yang nggak peduli dengan urusan kaum muslimin. Siapa yang nggak peduli sama kaum muslimin, dia bukan kaum muslimin gitu ya. Itu saking pentingnya kita menumbuhkan kesadaran itu gitu ya. Dan sebenarnya banyak juga kan dalil-dalil, misalkan Palestina ini kan gara-gara masalah agama gitu ya, masalah konflik agama dan sebagainya. Sebenarnya kan juga kita bisa fair gitu ya, kalau kita mau fair ya, buka mata, lihat kemanusiaan ya. Lihat sisi kemanusiaannya, betapa banyak anak kecil yang dibunuh gitu ya, yang jadi korban itu bukan karena anak kecil bisa apa sih ya, bayi-bayi bisa apa gitu ya. Itu kalau kita perhatikan ya, betapa kezoliman itu akhirnya nggak bisa ditolerir lagi gitu ya. Ya itu bisa muncul ya ketika hati kita tajam. Ya, kalau hati kita nggak tajam itu ya susah gitu ya. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Minta hati yang baru. Ketika kita nggak ada perasaan ya, ngelihat kezoliman ini di hadapan kita ya. Begitu ya Kang, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi itu bisa dihasilkan kalau kita sendiri
menajamkan hati kita dan memperkuat ruhiyah kita ya. Ya itu kalau kita perhatikan juga orang-orang yang nggak peduli itu sebenarnya memang ya harus ada bab yang diperbaiki gitu ya di dalam dirinya sendiri itu, karena mungkin barangkali belum mencapai pemahaman yang kita inginkan tadi gitu. Ilmunya masih terbatas dan sebagainya. Ya, kita doakan supaya dapat hidayah gitu ya. Amin. Masya Allah. Siap Kang. Jazakallahu khair Kang. Ini ada pertanyaan Kang dari Afi Putri. Ustadz ingin bertanya, ketika kita menghafal Quran sendiri agar istiqomah bagaimana ya? Karena belum menemukan program ataupun teman murojaah lagi setelah selesai Ramadan. Iya, ya nyambung dengan tema tadi ya, bahwa memang di awal ya di prolog ya ada 10 kali atau saya lupa tepatnya berapa, antara 9 dan 10 kata ya di dalam surat Al-Isra yang mengisyaratkan tentang pembebasan Al-Aqsa itu hanya bisa ditempuh dengan jalur generasi Qur'ani ya. Ada di surat Al-Isra ada kalimat inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk yang paling sempurna gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita akhirnya menjadi generasi yang istiqomah ya? Dengan Qur'annya gitu ya. Karena seringkali seneng sih baca Quran sih iya gitu, tapi ya istiqomahnya itu Kang susah banget gitu ya. Di Ramadan bisa gitu ya, udah Ramadan itu susah banget istiqomah ya. Nah, gimana caranya supaya istiqomah? Ya, kalau kita perhatikan tuntunan dari Allah itu sendiri apa gitu ya. Kalau kita ingin istiqomah, jawabannya ada di Quran surat Fussilat ayat 6 ya. Nah, di Quran surat Fussilat ayat 6 Allah sebutkan di situ fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Ya, kalau kalian ingin istiqomah itu kata Allah, perbanyaklah untuk banyak istighfar ya. Banyak minta ampun sama Allah ya. Ya, saya dulu nyari-nyari ini kenapa kita kalau mau istiqomah harus banyak istighfar gitu ya. Istiqomah dalam melakukan apapun ya, amal apapun, bukannya Quran ya. Pengen istiqomah tahajud ya, pengen istiqomah sedekah gitu ya, pengen istiqomah doain saudara kita di Palestina, pengen istiqomah apalagi. Banyak lah ya istiqomah dalam kebaikan. Ya, kenapa Allah mengiringi perintah istiqomah itu dengan istighfar ya? Ternyata ya jawabannya itu adalah ketika kita melakukan satu amal itu hakikatnya itu bukan karena kita mampu dan kita bisa. Tapi amal yang kita lakukan itu karena Allah mengizinkan. Ya, itu. Kita bukan karena kita bisa, kita punya waktu baca Quran. Kalau ngandelin waktu sih banyak ya, tapi habis untuk main IG, main TikTok gitu ya. Nggak bisa baca Quran ya. Ya karena Allah nggak izinkan ya, maka harus memperbanyak istighfar ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita istiqomah gitu ya, beristighfar meminta ampun, insya Allah Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kepada kita keistiqomahan yang kita inginkan. Jadi banyakin istighfar ya, banyak minta ampun ya terhadap amalan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga sudah terjawab bagi yang bertanya. Ini ada pertanyaan lanjutan, Kang. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Afwan izin bertanya, bagaimana agar tidak bosan mensupport mereka? Ya, nah ini ada bab penting ya. Gimana caranya supaya kita nggak bosan ya, nggak bosan untuk support Palestina ya. Karena kita tuh masih menjadi apa ya? Kalau bisa dikatakan masih terpancing satu isu ya. Ada isu ini rame gitu ya, udahnya selesai lagi gitu ya. Nah ini juga PR buat kita ya, supaya kenapa Allah tunjukkan ini ya, ada kejadian di hadapan kita, itu menyadarkan kita supaya kita akhirnya tadi benar harus mendoakan saudara kita dan istiqomah gitu, supportnya gitu ya. Nggak hanya sekali dua kali gitu ya. Ini juga saya seneng banget ya, Kang gitu ya. Lipi, saya seneng banget jujur dengan euforia ketika ada saudara kita ya di Palestina dan sebagainya gitu ya. Tuh donasi di mana-mana banyak gitu ya. Tapi setelah ini selesai nggak? Harusnya diteruskan. Ya. Harusnya diterusin lagi ya. Ada momen yang dinamakan momen Ba'dan Nasr yang harus kita waspadai. Nah ini di teman-teman di sahabat akhirat ya.
Masya Allah, suka hikmat ya, suka berbagi, suka melayani umat ya. Seringkali kita lupa terhadap momen ini ya. Momen Ba'dan Nasr. Momen Ba'dan Nasr itu momen setelah pertolongan ya. Momen setelah ditolong oleh Allah, momen setelah dimudahkan melakukan amal ya. Kalau kita gagal di momen Ba'dan Nasr ini, kita nanti gagal kesananya gitu ya. Ya seringkali disadar nggak disadari ya teman-teman, misalkan di sahabat akhirat udah hikmat nih melakukan satu amal, oh kita udah melakukan katakanlah santunan di anak yatim gitu ya, program kismis ya di sahabat akhirat misalkan ya, di kismis udah selesai acara itu harusnya langsung mikirin lagi apa nih nextnya itu apa gitu ya, jangan sampai lalai dengan momen setelah ditolong itu, karena kalau kita gagal di situ ya udah kesananya gagal gitu ya. Ada satu kisah ya, ketika kaum muslimin itu sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jadi apa ya? Jadi setelah ditolong itu bukan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Malah lupa, akhirnya Allah kalahkan kaum muslimin pada saat itu ya. Saya lupa perangnya apa, yang jelas ada satu kekalahan gara-gara kaum muslimin itu melalaikan bersiwak. Ya, luar biasa ya, sepele ya, padahal nggak sikat gigi gitu ya, tapi dikalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena udah ditolong tapi lupa sama Allah ya. Jangan sampai kita sekarang nih udah istiqomah gitu ya, udah rame nih isu Palestina ini, setelah selesai ditolong oleh Allah malah kita lupa lagi ya. Kalau di surat Al-Ankabut itu Allah jelasin, janganlah kalian seperti seorang wanita yang meminta satu benang, kemudian udah jadi tenunannya itu dicerai-beraikan lagi. Itu kan ada ya, fatadaruha kal mu'allaq, kata Allah ya. Jangan seperti wanita yang memintal benang. Teman-teman kalau pernah lihat gitu ya, ada wanita yang menenun gitu ya, ditenun itu bikin shawl, bikin kain gitu ya. Kemudian udah jadi kainnya malah diberantakin lagi gitu ya, dibongkar lagi. Nah, itu kan sia-sia ya. Nah, jangan sampai kita support kita tadinya bagus gitu ya, tapi udah nurun lagi isu ini, kita berantakin lagi. Harapannya minimal seminimal mungkin tadi dengan doa ya, dengan doa. Jangan pernah lepas mendoakan kaum muslimin setiap hari itu. Setiap hari kita doain, jangan sampai kita termasuk orang yang lalai setelah momen ba'dan nasr. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini pertanyaan selanjutnya, Kang. Maaf Ustadz, izin bertanya, apakah benar apabila Palestina merdeka, kiamat sudah sangat dekat? Jazakallahu khair Ustadz, mohon maaf atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, termasuk yang ramai juga kemarin ya. Aduh, Palestina kalau menang ini kiamat bentar lagi. Sehingga takut ya, Palestina merdeka juga jadi takut juga. Aduh, ini kayaknya Imam Mahdi keluar bentar lagi juga gitu ya. Ala kulli hal ya, Palestina merdeka atau tidak merdeka ya, kiamat itu Rasulullah itu udah gambarin deket banget gitu ya, dari zaman Rasulullah SAW ya. Kata Rasulullah, kiamat itu seperti ini ya, memberikan isyarat antara jari telunjuk dan jari tengahnya ya. Kiamat itu jaraknya seperti ini, akhirnya artinya apa, dekat banget ya jarak kiamat itu ya, mau Palestina merdeka atau enggak sebenarnya udah deket banget ya. Terlebih kita di zamannya memang udah zaman jauh dari Rasulullah, 1400 tahun yang lalu ya Rasulullah wafat meninggalkan kita. Berarti udah semakin deket ya. Diisyaratin lagi di Qur'annya sendiri di surat Al-Anbiya ya, juz 17, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah, sungguh telah dekat ya waktu kiamat itu ya, wa hum fi ghaflatin mu'ridun ya. Manusia itu tapi makin lalai ke sini-sini gitu ya. Kita berada terjebak di kelalaian itu. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi apakah benar Palestina merdeka kiamat? Ya bisa jadi benar ya. Karena memang udah bentar lagi ya usia bumi ini. Terlebih kita juga memang berada di penghujung zaman. Wallahu a'lam bishawab ya. Begitu Kak Dinda ya. Masya Allah. Teman-teman yang lain yang apakah masih ada pertanyaan? Atau masih ada hal yang ingin didiskusikan?
Insya Allah sepertinya sudah cukup nih Kang. Sudah Siap, pada, insya Allah sudah pada puas Kang dengan materinya, Masya Allah. Nah Masya mungkin Allah. sebelum ditutup ada closing statement dari Kang Wildan. Ya. Jadi teman-teman semua, Masya Allah, Tabarakallah ya. Allah hadirkan semua kejadian-kejadian yang menimpa di hadapan kita itu ya. Tentunya untuk kita ambil ibrah, kita ambil pelajarannya ya. Apa yang kita bisa perbaiki, apa yang kita bisa perbuat, apa yang bisa kita lakukan ya. Dengan dihadirkannya ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hadapan kita. Ya tentunya kita ketika melihat saudara-saudara kita di Palestina, ya jangan sampai menjadi orang-orang yang hanya diam-diam saja, ya diam aja gitu, yang nggak melakukan sesuatu, ya karena ketika kita diam saja tidak melakukan sesuatu, ya ibarat kisah seorang semut, ya seekor semut, ya di zaman Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya semut itu bolak-balik ya ngambilin air gitu ya. Padahal dia tahu bahwa air yang setetes itu nggak bisa memadamkan api ya. Tapi semut itu membuktikan di mana dia berada ya. Di posisi mana dia berada gitu. Maka jangan sampai dengan hadirnya peristiwa ini ya kita tidak peduli terhadap saudara kita di Palestina ya. Kalaulah ternyata tidak bisa berinfak dengan infak yang besar ya, minimal hadirkan perasaan bahwa kita memang akhirnya mencintai saudara kita di Palestina ya, mencintai saudara kita di Rohingya, mencintai saudara kita di Uighur. Dan yang jangan lupa paling penting adalah banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemenangan. Ad-du'a'u silahul mu'min ya, kata Rasulullah, doa itu senjatanya orang muslim ya. Maka manfaatkanlah doa itu, karena doa orang-orang yang terzolimi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lepas doain saudara-saudara kita dimanapun kita berada, berinfak kalau kita memang diberi kelapangan rezeki ya, kemudian juga tadi perbaiki islahul fardi ya, solehkan diri kita sendiri ya, solehkan diri kita sendiri, perbaiki diri kita sendiri, dekati lagi Qur'annya ya, asah lagi skill dan kemampuannya, insya Allah dengan begitu kita akhirnya bisa berkontribusi untuk kemenangan umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khairan Kang Wildan atas ilmunya yang Masya Allah luar biasa. Semoga ini bisa membangkitkan kita, bisa meningkatkan semangat kita untuk berkontribusi membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina walaupun itu sedikit. Seperti yang tadi dibilang, kita tidak harus ikut berperang di sana, tapi kita bisa ikut membantu dari sini dengan apa? Dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran, dengan berinfak, memperbanyak doa, bahkan dengan memanfaatkan skill-skill, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, itu pun juga sudah bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana. Masya Allah. Sekali lagi, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita. Apabila ingin meninggalkan live, mangga silahkan Kang. Siap, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk teman-teman semua yang sudah hadir di live IG pada malam hari ini. Sebelum ditutup ada sedikit informasi untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi melalui Sahabat Akhirat, teman-teman bisa cek di postingan terakhir Sahabat Akhirat yang di bagian aksi bela Palestina. Nah, di situ di slide terakhir ada rekening yang tujuan untuk si donasi tersebut. Silahkan dicek pos terakhirnya dan semoga apa yang di-share tadi dari Kang Wildan itu bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membangkitkan semangat teman-teman semua. Jazakumullah khairan katsiran untuk teman-teman semua. Saya Rifki sebagai moderator di sini izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.